Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Zulkifli, Induk Irma dan Taza Moniga. Kami akan mempresentasikan melalui video ini makalah kami yang berjudul Pemancar dan Penerima Radio. Yang pertama, pemancar radio. Pada prinsipnya, sebuah pembangkit gelombang radio atau pemancar radio terdiri dari sebuah isolator radio frekuensi, modulator, penguat daya, jalur transmisi, dan antena. Sistem modulator dan penguat daya pemancar sangat ditentukan oleh jenis modulasi yang digunakan pemancar, terdiri dari rangkaian berisolasi tepat atau isolator yang menciptakan frekuensi gelombang pembawa AC. Dikombinasikan dengan sirkuit amplifikasi atau amplifier. Jarak gelombang pembawa perjalanan secara langsung berhubungan dengan amplifikasi sinyal yang dikirim ke antena. Sirkuit lain yang digunakan dalam pemancar untuk menerima sinyal input informasi dan memprosesnya untuk memuat ke gelombang prosesnya untuk memuat ke gelombang pembawa. Sirkuit modulasi memodifikasi gelombang pembawa dengan sinyal informasi yang diproses. Pada dasarnya ini semua adalah untuk pemancar radio. Bagian-bagian pemancar radio. Yang pertama, isyarat masukan merupakan isyarat informasi yang diubah menjadi isyarat listrik dalam ranah frekuensi yang akan dikirim oleh pemancar. Misalnya, berupa isyarat radio yang berasal dari luar sistem, isyarat pesan yang telah berubah bentuk menjadi isyarat informasi elektrik. Ini disebut dengan isyarat pemodulasi. Kemudian yang kedua, modulator adalah bagian pengolah isyarat dengan frekuensi informasi ditumpangkan pada frekuensi pembawa yang kemudian disalurkan ke untai penguat dan dipancarkan ke udara melalui antena. Proses modulasi pada gelombang radio adalah proses menumpangkan isyarat informasi ke dalam isyarat pembawa dengan cara-cara modulasi yang digunakan. Tujuannya adalah agar isyarat informasi bisa dikirim ke tempat yang jauh. Syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proses modulasi adalah frekuensi isyarat. Pemodulasi harus lebih rendah dari frekuensi isyarat pembawa. Pada praktiknya, modulator sebuah pemancar bukan merupakan suatu untai tersendiri. Nah, kemudian yang ketiga, osilator merupakan pembangkit arus rangga dengan amplitudo tetap dengan frekuensi tertentu. Nah, pada dasarnya osilator adalah sebuah penguat tegangan dengan bati tinggi yang diberi umpan balik atau feedback positif sehingga penguat menjadi tidak stabil dan berosilasi dengan osilasi tertentu. Agar frekuensi osilasinya dapat diatur dan ditentukan, maka penguat itu dilengkapi dengan resonator. Kemudian yang keempat, ada yang namanya penguat daya frekuensi radio. Nah, adalah penguat akhir yang memperkuat isyarat pembawa yang telah termodulasi. Nah, penguat RF berfungsi untuk menapis atau menyaring isyarat-isyarat harmonisa dan isyarat lain yang dihasilkan osilator selain isyarat utama.
penguat RF juga berfungsi untuk memperkuat frekuensi pancaran. Nah, penguat RF ini merupakan penguat akhir tertala yang hanya memperkuat satu pita frekuensi tertentu dan meredam pita frekuensi di luarnya. Selanjutnya, penguat RF yang digunakan pada pemancar ini ialah penguat RF kelas C untuk memperkuat gelombang sinus. Penguat kelas C harus ditala ke frekuensi gelombang sinus. Karena penguat kelas C yang ditala merupakan untai pita arus sempit. Nah, karena penguat kelas C yang ditala merupakan untai pita arus sempit. Nah, penguat kelas C hanya dapat memperkuat frekuensi-frekuensi di sekitarnya. Dalam untai kelas C, agar arus mengalir jauh lebih kecil dari 0,180 dan tampak seperti pulsa sempit. Jika pulsa arus sempit seperti ini menggerakkan rangkaian resonan, tegangan pada untai penguat hampir mendekati gelombang. Nah, tegangan pada untai penguat hampir mendekati gelombang sinus sempurna. Kemudian yang kelima, yakni antena. Nah, antena ini digunakan untuk memancarkan atau meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara. Agar antena dapat memancarkan isyarat dengan efisien, maka panjang antena adalah seperempat panjang gelombang. Kemudian yang keenam, sumber tegangan. Nah, sumber tegangan merupakan bagian yang memberikan daya listrik kepada bagian-bagian pemancar FM. Tanpa adanya tenaga listrik, maka bagian-bagian pada pemancar FM tidak dapat bekerja. Sumber listrik yang digunakan merupakan sumber tegangan DC. Nah, itulah sedikit pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Ilu Irma dan Taza Monika. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang penerimaan radio. Penerimaan radio FM atau modulasi frekuensi bertugas menerima isyarat dari radio frekuensi, memperkuat dan memodulasikan dan memperkuat isyarat informasi yang didapat sehingga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Kotak penerima radio itu terdiri dari yang pertama, antena. Gelombang elektromagnetik di udara ditangkap oleh antena yang berguna sebagai peranti untuk menangkap pancaran gelombang elektromagnetik, kemudian diubah menjadi isyarat listrik. Yang kedua, untuk meningkatkan unjuk kerja radio penerima modulasi frekuensi, isyarat pembawa perlu dikuatkan pada penguat radio frekuensinya. Penguat radio frekuensi merupakan penguat yang bersifat penapis. Penguat radio frekuensi itu digunakan untuk memilah isyarat pada penala sehingga dapat mencegah masuknya frekuensi lain yang masuk pada untai pencampur yang dapat menimbulkan frekuensi bayangan dan meningkatkan unjuk kerja radio penerima modulasi frekuensi atau FM. Yang ketiga itu ada mixer atau pencampur, merupakan tempat pencampuran antara frekuensi yang berasal dari penguat radio frekuensi dengan frekuensi yang dihasilkan osilator. Keluarannya setelah ditapis adalah sebuah isyarat berfrekuensi. Isyarat ini lazim atau biasanya disebut dengan isyarat frekuensi menengah atau if.
Pada pencampur ini akan dihasilkan frekuensi menengah 10,7 MHz. Yang keempat ada osilator, merupakan pembangkit isyarat elektrik arus serangga dengan amplitudo tetap dan frekuensi yang akan dicampurkan dengan isyarat masukan pada pencampur. Karena perubahan frekuensi penalaan di bagian penguat radiofrekuensi dibuat sama dengan perubahan frekuensi penalaan osilator lokal, maka hasil pencampuran antara frekuensi osilator dan frekuensi pembawa yang dikuatkan penguat if memiliki frekuensi yang tetap, yang secara praktis nilainya sekitar 10,7 MHz. Kemudian yang kelima ada penguat if, disebut juga dengan frekuensi menengah. Hasil pencampuran getaran listrik dari lingkaran penala yang telah dicampur pada bagian mixer, yang merupakan frekuensi menengah ini masih lemah, oleh karena itu harus diperkuat pada penguat if-nya. Yang keenam, detektor. Untuk mendapatkan deteksi suatu isyarat, maka diperlukan suatu untai yang tegangan keluarannya linear sesuai dengan frekuensi isyarat. Pada bagian penguat if dan transformator, modulasi frekuensi masih tercampur antara frekuensi tinggi dan frekuensi informasi. Jika keduanya tidak dibedakan, maka kita tidak dapat mendengarkan suara dari radio, sehingga diperlukan detektor untuk memisahkan antara frekuensi pembawa dengan frekuensi suara. Yang ketujuh ada penguat audio. Oleh karena untuk mengeluarkan suara, loudspeaker itu memerlukan tenaga atau aliran listrik yang cukup. Maka itu frekuensi isyarat suara harus dikuatkan pada penguat audio sehingga amplitudo isyarat suara tersebut dapat menggerakkan membran penyuara. Yang kedelapan, sumber tegangan merupakan bagian yang memberikan daya listrik kepada bagian-bagian penerima FM atau modulasi frekuensi. Tanpa adanya tenaga listrik, maka bagian-bagian pada penerima modulasi frekuensi tidak dapat bekerja. Sumber listrik yang digunakan merupakan sumber tegangan DC. Sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Tazah Moniga akan melanjutkan pembahasan dari ILUK, yaitu tentang pengujian piranti. Yang pertama ada pemancar radio atau pemancar FM, yang mana ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada isyarat pembangkit informasi. Dilihat dari gambar berikut ini, dapat dilihat bahwa pembangkit sinus dapat membangkitkan isyarat sinus dengan frekuensi 10 kHz dengan amplitudo 2 VV. Yang selanjutnya ada isyarat keluaran osilator, yang mana pengujian osilator pada pemancar radio atau FM dilakukan dengan mengubah-ubah nilai indutansi induktor osilator. Perubahan nilai indutansi ini berpengaruh terhadap nilai frekuensi yang dihasilkan osilator itu tersebut. Induktor pada osilator berupa koker dengan inti ferrit yang dililiti kawat email. Dari hasil penalaan osilator didapat frekuensi yang dapat dihasilkan yaitu 88 sampai 108 MHz. Isyarat sinus yang dihasilkan cukup baik dengan kisaran amplitudo 100 MV seperti yang disajikan pada gambar berikut ini. Yang selanjutnya ada isyarat keluaran modulator,
yaitu dalam pengukurannya modulator merupakan tempat isyarat informasi ditumpangkan pada isyarat pembawanya. Pada pengukuran ditentukan frekuensi isyarat pembawa sebesar 100 MHz dengan frekuensi isyarat sebesar 100 KHz yang beramplitudo 2 VV. Pada gambar berikut bisa dilihat rapat renggang frekuensi osilasi yang menjadi ciri modulasi FM atau radio tersebut. Tidak begitu terlihat jelas. Ini terjadi karena kurangnya sensitivitas dan alat ukur pada frekuensi tinggi. Yang selanjutnya ada penguat RF, yaitu pengukuran dan pengujian penguat RF ini dilakukan menggunakan spektrum analyzer dan meter daya. Untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh untuk membedakan isyarat keluaran modulator dan penguat RF digunakan spektrum analyzer. Untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh penguat RF digunakan meter daya yang dibebani dummy-load. Pada hasil pengukuran penguat RF ini, amplitudo isyarat keluaran pada penguat RF jauh lebih besar dibandingkan dengan keluaran isyarat modulator karena adanya penguatan. Pada pengukuran menggunakan meter daya, penguat RF dihubungkan dengan meter daya tersebut yang dibebani dengan dummy-load. Hasil pengukuran penguat RF ini disajikan pada gambar berikut ini, bisa dilihat, dan daya yang dihasilkan 0,8 watt. Ini ada penerima radio atau FM yang terbagi menjadi juga beberapa. Yang pertama ada isyarat keluaran osilator penerima, yang mana isyarat pada osilator penerima pada gambar berikut ini berfrekuensi 111,3 MHz dengan amplitudonya 121 MVV. Pada osilator ada pada penala FM yang membangkitkan isyarat sinus dengan frekuensi 111,3 MHz. Secara teori, osilator akan menghasilkan frekuensi FO yang bila dicampur dengan frekuensi pembawa FC pada penyampur akan menghasilkan frekuensi menengah. Jika frekuensi isyarat pembawa yang ditentukan 100 MHz dan frekuensi menengah pada FM lazimnya yaitu 10,7 MHz, maka seharusnya osilator menghasilkan frekuensi 110,7 MHz. Tetapi pada kenyataannya pada pengukuran meleset 0,6 MHz. Hal ini terjadi karena adanya ralat komponen dan ralat alat ukur. Selanjutnya ada isyarat keluaran penguat if. Gambar seperti gambar sebelah sini menunjukkan keluaran if penerima pada frekuensi 9,2 MHz dengan amplitudo 260 MVV. Isyarat keluaran if ini merupakan hasil pencampuran antara isyarat osilator lokal FO pada penala dengan isyarat masukan FC. Isyarat ini lazimnya disebut frekuensi menengah karena perubahan penalaan di bagian penguat RF dibuat sama dengan perubahan frekuensi penalaan osilator lokal. Maka hasil keluaran isyarat if akan memiliki frekuensi yang tetap sekitar 10,7 MHz. Dari hasil pengukuran keluaran if penerima adalah 9,2 MHz. Sedikit berbeda dari teori yang seharusnya yaitu 10,7 MHz. Hal ini terjadi juga karena
ralat alat ukur, dan ralat komponen yang digunakan. Selanjutnya ada isyarat keluaran detektor, yang mana detektor berfungsi untuk memisahkan isyarat pembawa dengan isyarat informasi. Pada tahap ini, isyarat pembawa akan ditepis sehingga hanya tertinggal isyarat informasi. Isyarat keluaran detektor pada penerima radio disajikan pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada isyarat keluaran penguat radio, yang mana isyarat pada keluaran penguat radio ini merupakan penguatan amplitudo isyarat keluaran untai detektor. Pada penguatan ini, amplitudo isyarat informasi FM dikuatkan beberapa kali sehingga dapat menggerakkan membran penyuara. Pada gambar berikut ini, isyarat sinus yang dihasilkan tidak begitu sempurna tanpa adanya derau yang terdengar seperti desis jika penguat audio ini dihubungkan dengan penyuara.